Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nurbaiti, NIM T 2019-4012, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan perekonomian Indonesia menurut UUD 45. Berikut materinya. Pertama yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam pengertian luas, yaitu sebagai setiap perilaku yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, tidak semua kegiatan atau proses produksi merupakan perubahan bentuk suatu barang. Dalam proses produksi ini, menambah nilai guna suatu barang dapat ditempuh melalui mengubah suatu bentuk barang menjadi barang baru. Yang kedua, memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, mengatur waktu penggunaan suatu barang, dan menciptakan suatu jasa. Sementara barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang konsumsi, yakni barang-barang yang langsung dapat memuaskan pemakai. Yang kedua, barang produksi, yakni barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi untuk menghasilkan barang-barang lain. Adapun faktor-faktor dalam produksi, yang pertama yaitu sumber daya alam atau land. Sumber daya alam atau land ini berkaitan dengan sumber daya alami seperti lahan, air, matahari, hutan, mineral, dan minyak bumi yang merupakan faktor utama bagi produksi. Seluruh sumber daya alam merupakan faktor produksi karena sudah tersedia. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Dalam proses produksi ini merupakan unsur yang paling mendasar. Pengetahuan yang dimiliki seorang tenaga kerja akan banyak bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut dalam proses produksi. Karya seseorang ini di dalam produksi itu merupakan kegiatan praktis yang paling mendasar. Dunia pekerjaan menjadi sumber utama dalam pengembangan pengetahuan seseorang. Yang ketiga yaitu modal atau kapital. Modal atau kapital ini berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi, seperti alat mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir. Modal tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga keseluruhan barang-barang modal biasa disebut sebagai investasi. Yang keempat yaitu kewirausahaan atau enterprise. Ini merupakan teknik dalam menggabungkan sumber-sumber daya yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa. Berperan juga dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kebijakan dasar usaha, yakni keputusan tidak rutinnya yang menjadi acuan jalannya bisnis perusahaan. Kewirausahaan ini merupakan juga cara-cara yang diperkenalkan sebagai dasar bisnis sebuah produk baru, teknik produk baru, dan format baru organisasi pada perusahaan. Yang materi kedua yaitu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Secara umum, distribusi merupakan suatu proses menyalurkan barang dan jasa yang berasal dari produsen sampai pada konsumen. Proses penyaluran barang dan jasa ini meliputi beberapa pihak yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu produsen, perantara atau distributor, dan konsumen. Fungsi distribusi sendiri yaitu yang pertama pertukaran. Pertukaran ini lebih mengarah kepada nilai dan harga serta kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga nantinya semua produk berupa barang bisa ditukarkan dan berada di tangan konsumen, dan konsumen bisa mendapatkan pelayanan, kualitas, serta harga yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan antara
kedua yaitu penyediaan fisik. Ini dimaksudkan adalah tersalurkannya barang tersebut kepada konsumen yang membutuhkan. Penyaluran ini tentunya meliputi seluruh proses ekonomi yang terdiri dari penyusunan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan dari barang yang akan disalurkan tersebut, sehingga barang tersebut nanti bisa datang dengan baik kepada pihak konsumen. Yang ketiga yaitu pembelian. Distribusi ini juga berfungsi sebagai langkah awal pembelian karena sangat jarang sekali ada konsumen yang langsung membeli di pihak produsen tanpa ada campur tangan dari pihak distributor. Alasannya yang menyebabkan masalah ini terjadi tentunya sangat beragam. Misalnya seperti tempat produsen yang terlalu jauh dan sulit dijangkau oleh beberapa konsumen yang membutuhkan, atau bisa saja seperti kegiatan pengantaran layanan jasa maupun barang oleh kurir yang memperlancar proses tersebut seperti JNE, JNT. Yang keempat yaitu klasifikasi produk. Ini berfungsi tidak hanya terlepas dari pembelian produksi saja. Proses ini akan berlanjut seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk menentukan klasifikasi produk yang sesuai dengan jenis dan juga bentuk, sehingga perhitungan jumlah barang dan bagaimana strategi pemasaran akan lebih terarah. Yang kelima yaitu promosi. Ini merupakan fungsi yang dibebankan kepada distributor yang melakukan tindakan distribusi, di mana adanya promosi ini untuk bisa memberikan informasi terkait penyaluran barang tersebut. Proses ini akan dilakukan jika proses klasifikasi produk sudah berhasil terlaksana. Ada banyak sekali cara promosi yang digunakan oleh pihak distributor tentunya, seperti zaman ini yaitu dengan online shop, yaitu promosi di media sosial, di media sosial yang ada. Yang keenam yaitu penyaluran. Penyaluran ini merupakan langkah terakhir dan merupakan fungsi utama yang dibebankan pada distributor, di mana kegiatan distribusi ini nantinya akan menjadi mediator untuk penyaluran barang produksi untuk dipakai oleh konsumen. Itu tadi fungsi distribusi. Yang selanjutnya yaitu tujuan distribusi. Yang pertama, jaminan sampainya produk atau barang yang dihasilkan oleh produsen akan disampaikan oleh distributor kepada konsumen, dan ini merupakan tujuan utama dari sebuah distribusi, di mana distribusi ini harus memastikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut untuk sampai dengan baik pada tangan yang membutuhkan atau konsumen akhir. Yang kedua yaitu menjamin proses kelangsungan produksi, di mana distributor juga memberikan peranan penting dalam kelangsungan aktivitas untuk produksi. Jadi tidak akan terjadi penumpukan barang atau produk dari gudang produsen dan tetap disebarkan kepada konsumen akhir. Selanjutnya yaitu macam-macam distribusi. Yang pertama, distribusi tidak langsung merupakan proses distribusi yang langsung dilakukan oleh sang produsen barang tersebut. Jadi dalam jenis distribusi ini dapat akan ada yang namanya perantara atau distributor lainnya. Yang kedua yaitu semi langsung, di mana macam semi langsung ini sang produsen ini masih menggunakan agen yang akan membantu untuk menyalurkan hasil produksinya. Yang ketiga, tidak langsung. Jenis distribusi yang sering ditemukan ini yaitu tidak langsung, di mana produsen akan menggunakan jasa distributor yang berbeda dan banyak untuk bisa memasarkan barang-barang dari produsen tersebut. Adapun contoh dari distribusi tidak langsung yaitu sebuah toko kelontong yang menjual perlengkapan rumah tangga dengan cara menggunakan mobil bak yang berkeliling di desa. Distribusi tidak langsung contohnya seperti satu perusahaan mebel yang menjual mebel untuk dikirim ke berbagai pulau Indonesia, atau seorang penjual sayur yang membawa sayur dari perkebunan kemudian menjual sayur tersebut ke pedagang sayur di pasar yang akan dijual kembali ke konsumen.
Materi selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi, di mana menurut Pantadireja, buku pengantar ekonomi, kegiatan konsumsi adalah bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian kebutuhan barang ataupun jasa. Diartikan sebagai kegiatan yang dapat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan yang mengurangi nilai guna barang dan jasa antara lain yaitu potong rambut ke pangkas rambut, jasa sedot WC, pergi berobat ke dokter, memakai sepatu, dan memakan makanan dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi, yang pertama yaitu faktor ekonomi, meliputi tingkatan pendapatan, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar nilai pendapatan maka nilai konsumsi juga akan semakin meningkat karena jumlah dan jenis barang yang dibeli semakin banyak. Yang kedua, tingkat harga barang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka akan semakin sedikit barang atau jasa yang akan dibeli. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Jika tidak ada persediaan barang di pasar, maka barang yang akan kita konsumsi tidak ada meskipun pendapatan kita tinggi. Faktor yang kedua yaitu faktor non-ekonomi, meliputi jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan oleh keluarga yang bersangkutan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak juga kebutuhannya. Yang ketiga, tempat tinggal. Biasanya orang yang memiliki tempat tinggal di perkotaan lebih banyak kebutuhannya daripada orang yang bertempat di pedesaan. Yang keempat, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Ini misalkan orang yang beragama Islam dilarang mengkonsumsi daging babi. Begitu pula dengan orang yang beragama Hindu dilarang memakan daging sapi. Yang terakhir yaitu perekonomian Indonesia menurut UUD 1945. Pada dasarnya, perekonomian Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1-4 yang bunyinya, ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi kesimpulan dari Indonesia, perekonomian yang memiliki beberapa karakteristik yaitu kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis. Yang ketiga, alasan untuk ayat 2 dan yang ayat 2 ada pada ayat 3 yaitu kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian yang dilaksanakan atas dasar demokrasi. Yang kelima, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang kesimpulan terakhir, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar tidak ada kecurangan, penindasan hingga merugikan mafia dagang yang tujuannya semata-mata untuk keadilan rakyat. Itu tadi materi dari kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan perekonomian Indonesia menurut UUD 1945. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.